Pemirsa, Dinas Lingkungan Hidup Kehutanan dan Pertanahan Papua Barat Daya menghadirkan sejumlah pakar kehutanan untuk menyiapkan dokumen perencanaan kehutanan berkelanjutan dan berkeadilan menyusul pemekaran Papua Barat Daya dari Provinsi Induk Papua Barat. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kehutanan dan Pertanahan Papua Barat Daya Yulian Kelly Kambu membenarkan dokumen perencanaan kehutanan dibutuhkan bagi daerah otonom baru agar tidak dijalankan secara otoriter yang pada akhirnya mendiskriminasi masyarakat hukum adat sebagai subjek hukum sebagaimana dijelaskan berikut ini. Pak Kelly, mengapa dokumen perencanaan kehutanan dibutuhkan untuk menyelamatkan hutan, terutama hutan adat di provinsi termuda Indonesia, Papua Barat Daya? Dalam pengelolaan hutan ke depan, itu harus yang benar-benar berkeadilan dan berkelanjutan. Nah, tujuan pembangunan Papua Barat Daya, salah satu tujuan dari 6 tujuan itu, pada poin keempat, pembangunan pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam yang berkeadilan dan berkelanjutan. Nah, sumber daya alam itu ada di hutan juga, dan sebagian ada di hutan. Nah, sehingga kita perlu dokumen kehutanan tingkat provinsi ini didesain dengan baik, dengan saran masukan yang begitu baik, saran masukan, sehingga memperkaya dokumen ini. Misalnya ada, kan dokumen ini tadinya bersatu dengan Papua Barat. Setelah adanya Papua Barat Daya dengan Undang-Undang Nomor 29 tahun 2022, maka kita perlu membedah kembali, kemudian memberikan pembobotan. Misalnya pembobotan yang ingin ditekankan itu adalah pemanfaatan karbon. Sekarang ini orang sudah tidak bermain kayu lagi, lebih banyak bicara karbon. Apakah karbon yang kehadiran investasi karbon yang masuk atau pemanfaatan karbon yang dilakukan oleh para investasi atau investor ini, apakah dapat memberikan manfaat bagi masyarakat orang asli Papua yang punya hutan itu atau tidak? Nah, sehingga tadi Pak Sekda sentir kita harus dapat untung dan harus dapat ilmu. Nah, ini penting ke sana, sehingga ini kolaborasi juga. Ada teman-teman dari misalnya perhutanan sosial, ada hutan adat, hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat. Nah, kami kalau dari kami sendiri itu berharap kalau bisa semua bisa dijadikan sebagai hutan adat. Seperti apa dokumen perencanaan kehutanan yang bisa mensolusikan hak-hak masyarakat hukum adat? Peraturan Menteri terkait dengan mekanisme bagaimana masyarakat bisa mengelola hutannya, maka hutan-hutan itu harus dikeluarkan dari hutan negara menjadi hutan adat. Kajian ilmiah yang tentunya mereka yang menguasai masalah hutan, masalah tanah, sehingga mereka bisa disertai dengan pembobotan dan pemberian saran masukan dari berbagai penjaringan isu-isu strategis itu. Sehingga ke depan masalah-masalah masyarakat adat yang selalu mereka terbelit dengan aturan-aturan, ini dibuka ruang sebenarnya untuk masyarakat adat bisa memperoleh hutan adat. Mereka bisa punya lisensi, punya hak milik. Sehingga ketika investor atau investasi yang masuk, itu langsung masuk bertemu dengan masyarakat adat, dengan marga siapa yang punya lahan, di mana. Nah, itu ada di situ. Terkait peran masyarakat adat, tanggal 9 Agustus nanti akan ada peringatan masyarakat hukum adat sedunia dengan tema utama adalah mendorong pemuda adat menjadi agen perubahan, terutama di bidang lingkungan hidup. Bagaimana menyadarkan masyarakat hukum adat, khususnya pemuda adat, untuk berkontribusi mengelola hutan berkelanjutan dan berkeadilan? Ada hal yang baik. 1 minggu kemarin saya ke Pegunungan Arfak. Di Pegunungan Arfak ada seorang pemuda namanya Hans. Bagaimana dia menata hutan itu sehingga menjadi daya tarik ekowisata dengan ilmu yang sangat sederhana. Dia menciptakan suasana kenyamanan, sehingga ada turis yang dari Cina waktu minggu kemarin saya di sana.
ada yang dari kawasan Asia, ada kawasan Amerika, datang ke sana. Mereka tidur di situ. Dia punya gaya bahasanya simpel. Saya kondisikan, menciptakan kondisi seperti ini, sehingga orang-orang itu bawa uangnya ke sini. Jadi dia survive, bahkan sekarang dia menambah. Masyarakat itu sejahtera, lingkungannya tetap asri, tidak ada yang merubah di sana alamnya, dan ini menjadi daya tarik wisata. Kita selalu mengatakan bahwa pemerintah kurang perhatikan. Provinsi ini hadir, kebijakan pusat itu ada di tingkat provinsi. Artinya semakin dekat kebijakan pusat di daerah, sehingga mempermudah akses kita untuk bisa langsung kepada pemerintah. Pemerintah pusatnya selama ini menjadi dilema. Tinggal bagaimana? Sekarang tinggal bagaimana masyarakat adat ini, terutama pemuda. Saya lihat teman-teman di Malau Karta ya. Itu ada pemuda-pemuda yang bagaimana dengan gigi, dengan kuat berusaha mengelola kawasan itu sehingga menjadi daya tarik. Terima kasih Pak Kelly sudah mencerahkan kami.